Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin sidang Jum'ah yang mudah-mudahan di siang hari ini diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, sukses dalam menjalankan tugas dan berhasil dalam meraih rezeki yang halal, serta dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumat hari ini di samping kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, juga tidak ketinggalan kita mengaktualisasikan kembali keimanan kita dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid, dengan memahami kalimat tauhid dan mengimplementasikan konten atau isi kalimat tauhid itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengungkapkan dalam sebuah hadis yang sahih, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan ucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin jamaah, pengertian jaddidu bisa berarti iqra'u, perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Pengertian jaddidu bisa bermakna fa'lamu, yaitu mengetahui, memahami dan meyakinkan kalimat la ilaha illallah. Pengertian jaddidu bisa bermakna i'malu, yaitu mengimplementasikan dalam sebuah perilaku yang baik. Hadirin jamaah, begitu urgensinya kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga Nabi memberikan satu janji, man qala la ilaha illallah fi akhirih dakhalal jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya, pada masa sakratul maut, maka dia bisa masuk ke dalam surganya Allah. Hadirin jamaah, kalimat la ilaha illallah dalam pandangan, dalam perspektif mazhab ahli sunnah wal jamaah, maka konsekuensinya kita harus memahami isi atau konten syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Ini berisikan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, sifat-sifat yang jaiz bagi Allah, yang berjumlah dalam 41 akidah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini berisikan, mengimplikasikan sifat-sifat Rasul. 4-nya wajib, 4-nya mustahil, 1 perkara jaiz, berarti 9. 9 ditambah 41 berarti 50 akidah yang harus terlandas dalam hati dan pikiran kita. Di saat orang semua sudah memahami kalimat ini, maka dia disebut dengan mukmin muhaqqiq, mukmin yang sesungguhnya. Di saat malaikat Azrail menjemput diri kita, kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Ghazali telah mengkisahkan ada orang yang sibuk dengan duniawi, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan dunia. Saat itu dia sedang membangun rumah. Dia lengah, dia lupa. Pada suatu saat malaikat Azrail pasti mendekat dirinya dan akan memisahkan ruh dari jasadnya, alias dia meninggal. Saat itu yang ada di dalam pikiran dan hatinya adalah bagaimana dia bahagia dengan anak istrinya menempati rumah yang mewah. Bagaimana dia menempati rumah yang baru dibuat itu. Dia merasa bahagia, sejahtera bersama anak istrinya. Sudah terhayal dalam hati pikirannya. Tanpa sadar malaikat Azrail telah mencabut dirinya pada saat itu. Setelah diurus jenazahnya, masuklah ke liang lahat, masuklah ke liang kubur. Di alam barzah
datanglah kedua malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan? Maka jawabannya adalah, "Rumah saya belum selesai." Ya Allah, begitu pengaruhnya kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai kita ini melupakan bacaannya, melupakan isi kandungannya, dan jangan lupa pula kita mengamalkan dengan sebuah kebaikan. Hadirin, tentu keimanan ini bukan saja soal individual kita kepada Allah, tapi berlanjut berpengaruh dengan persoalan sosial kita. Nah hadirin, dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu itu menyekutukan pribadi Allah dengan sesuatu yang lain. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya setelah orang itu telah mengesahkan Allah di dalam hati dan meyakinkan bahwa tauhid itu adalah validitas imannya, maka ini berpengaruh kepada tingkah perilakunya. Saat itu harus dibuktikan dengan tindakan yang baik, akhlak yang baik. Akhlak yang pertama adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam hadis yang sahih, banyak hadis-hadis yang membicarakan bahwa ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Marahnya Allah terletak pada marahnya kedua orang tua. Dibuktikan ternyata oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah meminta kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan teman yang baik untuk diri saya." Setelah ditunjukkan, ternyata tidak jauh dari kampungnya. Ada orang yang setelah ditunjukkan oleh Allah sebagai teman yang baik, begitu dia masuk ke dalam rumahnya, orang ini hanya menyediakan minum, makan, lantas ditinggal. Dia sibuk di kamar. Begitu keluar, dia menggendong seekor babi hitam, babi hutan yang begitu besar. Dimandiin, disabuni, setelah itu dicium. Maka Musa bertanya, "Kok teman baik seperti ini?" Setelah itu keluar lagi membawa babi yang kecil, dimandikan lagi, dicuci lagi, dicium lagi. Bertanya Musa, "Kok teman baik yang seperti ini?" Maka orang ini mendekati Nabi Musa. "Mungkin kamu bertanya-tanya, wahai Musa, karena kamu datang ke sini adalah atas petunjuk Allah bahwa saya ditunjuk sebagai teman kamu yang baik. Hai Musa, ketahuilah, kamu tahu enggak? Tadi babi yang besar itu yang saya gendong, saya nggak tahu. Itu adalah orang tua saya. Itu adalah ayah kandung saya. Karena dia durhaka kepada Allah, melanggar hukum-hukum Allah, maka dilaknat oleh Allah Ta'ala menjadi seekor babi. Hai Musa, kamu tahu nggak? Seekor babi kecil tadi itu adalah ibu kandung saya. Karena dia itu berbuat durhaka, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa in jahadaka ala an tusyrik bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bila kedua orang tua mengajak untuk melakukan syirik atau kafir kepada seseorang, maka janganlah diikuti kedua orang tua itu. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah dia, temanilah dia keduanya dengan cara yang baik di dunia. Nah, Nabi Musa mendapat pelajaran dari orang ini. Orang ini hanya menggugurkan birrul walidainnya. Adapun perkara dia dikutuk, dilaknat, itu adalah urusan mereka berdua. Seorang anak hanya wajib birrul walidain. Nah, ini implementasi dari ajaran tauhid kita yang disebut dengan tauhid sosial. Yang berikutnya, ayat ini masih berbicara hubungan baik. Wabilil qurba wal yatama, karib kerabat. Kita sambung silaturahim dengan karib kerabat kita. Wal yatama wal masakin, bagaimana menghubungkan cara baik berikutnya, yaitu kepada anak-anak yatim, fakir miskin, dengan melakukan bersedekah.
Kata Rasulullah mengatakan, as-sadaqah taruddul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Kalau kita ingin selamat dari bala, musibah, kecelakaan dan sebagainya, perbanyaklah sedekah. Hadirin, berikutnya dikatakan wal jari dzil qurba wal jaril junub. Berbuat baiklah kepada tetangga dekat, tetangga jauh. Nah hadirin, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup bersosial, bermasyarakat. Karena bagaimanapun yang pertama kali akan menolong diri kita di saat kena musibah adalah tetangga kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pelajaran buat kita. Saat itu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ingin sekali saya ini menjadi orang baik. Hei sahabat, kalau kamu ingin menjadi orang baik, tanyalah kepada tetangga kamu. Kalau kata tetangga kamu adalah orang baik, maka betul Anda ini adalah termasuk orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Berikutnya, wasahibi bil jam, yaitu melakukan hubungan dengan teman sejawat, teman kerja, teman sekantor, teman sekolah, teman kuliah. Kita melakukan hubungan itu dengan cara yang baik, maka merupakan implementasi dari ajaran tauhid tadi. Wa binis sabil, juga kita melakukan hubungan baik dengan ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum, juga kita melakukan hubungan sosial cara baik dengan para pembantu rumah tangga kita. Berarti ada 9 stratifikasi sosial yang harus dihubungi dengan cara baik. Berarti kita ini sudah memiliki akhlak yang baik, yang merupakan manifestasi dari ajaran tauhid sosial. Mudah-mudahan kita yang hadir saat ini insya Allah dapat mengamalkannya. Di samping kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami dan mengamalkan kalimat itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aku liqauli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalikum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.